Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hatta. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir mata kuliah desain web, yaitu sebuah website personal portofolio. Website ini dibuat menggunakan HTML sebagai struktur halaman, CSS sebagai desain tampilan, dan JavaScript sebagai pengatur interaksi halaman. Pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari struktur, folder, hingga fungsi setiap bagian coding yang digunakan. Pertama, saya akan menjelaskan struktur folder project. Di dalam folder utama terdapat folder bernama tugas 074. Kemudian terdapat beberapa file dan folder penting, yaitu folder CSS, yang dimana folder ini berisi file style CSS. Fungsinya adalah mengatur seluruh tampilan website mulai dari warna, ukuran, layout, animasi, dan responsive desain hingga efek hover. Jadi seluruh desain website berada di file ini. Selanjutnya itu ada file image. Folder image digunakan untuk menyimpan seluruh gambar yang ditampilkan pada website. Di dalamnya terdapat beberapa gambar seperti profil, kasir, perpustakaan, rumah sakit, dan absen. Gambar-gambar tersebut digunakan sebagai foto profil dan portofolio. Selanjutnya yaitu folder JS, di mana di dalamnya itu terdapat script JS. File ini berfungsi untuk membuat website menjadi lebih interaktif, misalnya membuka menu pada HP, navigasi aktif, tombol kembali ke atas, validasi form kontak. Dan yang terakhir yaitu file index HTML. Ini merupakan halaman utama website. Semua komponen website seperti navbar, home, about, skill, portfolio, experience, dan kontak ditulis di dalam file ini. Jadi bisa dikatakan bahwa indeks HTML adalah kerangka utama website. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi file indeks HTML. Pada bagian paling atas terdapat deklarasi, yaitu doctype HTML. Bagian ini memberitahu browser bahwa halaman menggunakan HTML5. Kemudian terdapat tag HTML yang menjadi wadah seluruh isi website. Selanjutnya yaitu head. Di dalam bagian head terdapat beberapa informasi penting, yaitu HTML meta keyword digunakan agar website dapat menampilkan karakter dengan benar. Kemudian meta name berfungsi supaya tampilan website menjadi responsif ketika dibuka melalui smartphone maupun komputer. Selanjutnya terdapat title yang menentukan judul halaman pada browser. Kemudian website menghubungkan file CSS menggunakan link rel. Artinya seluruh desain website diambil dari file style CSS. Selain itu juga terdapat import font Google, yaitu Inter dan Poppins, agar tampilan teks menjadi lebih modern. Masuk ke bagian lobby. Bagian pertama adalah navbar. Navbar berisi logo website, menu navigasi. Menu tersebut terdiri dari home, about me, skill, portfolio, experience, dan kontak. Ketika salah satu menu diklik, website langsung menuju section yang dipilih menggunakan HTML. Selanjutnya terdapat hero section. Bagian ini merupakan halaman pertama yang dilihat pengguna. Isi hero section meliputi sapaan pembuka, nama pemilik website, profesi, deskripsi singkat, tombol lihat karya, tombol hubungi saya, foto profil. Bagian ini bertujuan memberikan identitas pemilik website secara singkat. Selanjutnya terdapat section about me. Pada bagian ini menampilkan biodata singkat, deskripsi diri, tujuan karir. Selain itu juga terdapat riwayat pendidikan yang menjelaskan perjalanan pendidikan hingga saat ini. Dengan bagian ini pengunjung dapat mengenal profil pemilik website. Section berikutnya itu skill. Ini berisi kemampuan yang dimiliki, misalnya HTML, CSS, Java, MySQL, database, Microsoft Office. Skill itu ditampilkan dalam bentuk card sehingga lebih menarik. Selanjutnya bagian portofolio. Bagian portofolio digunakan untuk menampilkan hasil karya. Setiap card portofolio memiliki gambar project, judul project, deskripsi singkat, contohnya kasir, sistem rumah sakit, sistem perpustakaan, sistem absensi. Tujuannya agar pengunjung dapat melihat hasil karya karya yang pernah dibuat. Selanjutnya terdapat experience. Bagian ini menjelaskan pengalaman organisasi maupun kegiatan yang pernah diikuti. Dengan adanya pengalaman ini, maka portofolio menjadi lebih lengkap. Dan bagian terakhir adalah kontak. Bagian ini terdapat form, terdiri dari nama, email, pesan. Form inilah yang nantinya divalidasi menggunakan JavaScript sebelum dikirim.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang style CSS. Ini berfungsi untuk mengatur seluruh tampilan website sehingga halaman yang awalnya hanya berupa struktur HTML menjadi lebih menarik, rapi, dan nyaman dilihat oleh pengguna. Pada bagian awal file terdapat CSS reset. Digunakan untuk menghilangkan margin dan pending bawaan dari browser. Dengan begitu, tampilan website akan terlihat konsisten meskipun dibuka menggunakan browser yang berbeda seperti Google Chrome, Microsoft, dan maupun Mozilla Firefox. Setelah itu terdapat bagian root. Bagian ini digunakan untuk menyimpan berbagai variabel CSS, terutama warna utama yang dipakai di seluruh website. Contohnya, terdapat beberapa variabel warna seperti gold, emerald, burgundy, sapphire, ruby, coral. Pengguna variabel ini membuat penulisan kode menjadi lebih efisien jika suatu saat nanti mengganti tema warna website. Saya cukup mengubah nilai variabelnya tanpa perlu mengubah satu warna satu persatu di bagian. Selanjutnya terdapat pengaturan untuk elemen dasar website seperti body, heading, paragraf, link, dan kontainer. Pada bagian body, diatur jenis font, ukuran teks, warna latar belakang, serta warna tulisan agar website memiliki tampilan yang nyaman dibaca. Kemudian pada bagian kontainer, diatur lebar maksimal halaman dan jarak antar konten sehingga isi website tidak terlalu menempel ke layar. Berikutnya terdapat pengaturan navbar. Pada bagian CSS, mengatur posisi navbar agar tetap berada di bagian atas, mengatur warna latar belakang, ukuran logo, jarak antar menu, serta memberikan efek ketika kursor diarahkan ke menu bagian hover effect. Efek hover ini membuat menu berubah warna sehingga pengguna mengetahui menu mana yang sedang dipilih. Selanjutnya terdapat pengaturan untuk hero section. Di sini CSS mengatur tata letak antara teks dan gambar menggunakan flag box sehingga keduanya dapat ditampilkan berdampingan dengan posisi yang rapi. Selain itu juga diatur ukuran foto profil, warna tombol, dan jarak antar elemen agar tampilan halaman utama lebih menarik. Pada bagian skill dan portofolio, CSS menggunakan grid layout. Grid layout berfungsi menyusun setiap card secara otomatis dalam beberapa kolom. Ketika ukuran layar berubah menjadi lebih kecil, jumlah kolom akan menyesuaikan secara otomatis, sehingga tampilan tetap rapi tanpa harus menggeser layar ke samping. Setiap card juga diberi efek box shadow dan border radius sehingga tampilannya terlihat lebih modern dibandingkan kotak biasa. Selanjutnya terdapat button dibuat memiliki warna utama website dengan sudut yang melengkung menggunakan border radius. Ketika pengguna mengarahkan kursor ke tombol, CSS memberikan efek transition sehingga perubahan warna berlangsung secara halus dan terlihat lebih profesional. Pada bagian gambar portofolio, CSS juga mengatur ukuran gambar menggunakan properti seperti width, height, dan object. Hal ini memastikan semua gambar memiliki ukuran yang seragam meskipun ukuran file aslinya berbeda-beda. Di bagian akhir terdapat media query. Media query merupakan salah satu fitur penting dalam CSS yang digunakan untuk membuat website menjadi responsif. Artinya tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan, baik itu komputer, laptop, maupun smartphone. Sebagai contoh, ketika website dibuka melalui handphone, menu navigasi akan berubah menjadi menu hamburger. Ukuran tulisan menjadi lebih kecil dan susunan card portfolio berubah dari beberapa kolom menjadi satu kolom agar lebih mudah dibaca. Dengan adanya media query, pengguna tetap mendapatkan pengalaman yang nyaman meskipun menggunakan perangkat yang berbeda. Jadi secara keseluruhan style CSS memiliki peran yang sangat penting karena mengatur seluruh aspek tampilan website, mulai dari warna, font, tata letak, ukuran, gambar, animasi, efek hover, sehingga responsif desain website terlihat lebih modern, menarik, dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan file script.js. JavaScript digunakan agar website menjadi lebih interaktif. Bagian pertama yaitu menu toggle.
Coding ini berfungsi membuka dan menutup menu ketika website dibuka melalui smartphone. Saat tombol menu ditekan, JavaScript akan menambahkan kelas aktif ke menu sehingga menu muncul. Ketika ditekan kembali, maka kelas tersebut dihapus sehingga menu tertutup. Bagian berikutnya adalah Active Navigation. Fungsinya memberikan tanda pada menu yang sedang dibuka. Misalnya ketika pengguna berada pada bagian portofolio, maka menu portofolio akan berubah warna sehingga pengguna mengetahui posisi halaman ini. Back to top. Uh, Ketika pengguna melakukan scroll cukup jauh, tombol kembali ke atas akan muncul saat tombol ditekan. JavaScript menjalankan fungsi yaitu window scroll dengan efek smooth sehingga halaman kembali ke atas secara halus. Selanjutnya bagian terakhir yaitu validasi from. Ketika tombol kirim ditekan, JavaScript akan memeriksa nama minimal 2 karakter. Email harus sesuai from email, pesan minimal 5 karakter. Jika terdapat kesalahan maka akan muncul pesan error. Namun jika semua data benar akan muncul pesan berhasil dikirim. Kemudian from akan otomatis dikosongkan menggunakan from reset. Hal ini membuat pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Setelah seluruh file HTML, CSS, dan JavaScript dijalankan melalui browser, website berhasil ditampilkan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Halaman pertama yang muncul adalah beranda atau home. Pada bagian ini, pengunjung langsung melihat foto profil, nama pemilik website, profesi, serta deskripsi singkat mengenai diri saya. Selain itu, terdapat tombol lihat karya dan hubungi saya yang memudahkan pengguna untuk berpindah ke bagian tertentu tanpa harus melakukan scroll manual. Selanjutnya yaitu About Me. Pada bagian ini ditampilkan informasi mengenai profil singkat, latar belakang pendidikan, serta tujuan karir. Tujuannya adalah agar pengunjung dapat mengenal saya secara lebih lengkap. Berikutnya yaitu skill. Pada halaman ini ditampilkan beberapa kemampuan yang saya kuasai seperti HTML, JavaScript, Java, MySQL, dan Microsoft Office. Semua kemampuan tersebut ditampilkan dalam bentuk card sehingga tampilannya lebih rapi dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian terdapat bagian portofolio. Pada bagian ini ditampilkan beberapa proyek yang pernah saya kerjakan seperti sistem kasir, sistem antrian rumah sakit, sistem perpustakaan, dan sistem absensi. Masing-masing proyek dilengkapi dengan gambar serta deskripsi singkat agar pengunjung dapat mengetahui hasil pekerjaan yang telah saya buat. Selanjutnya terdapat bagian experience. Pada halaman ini ditemukan pengalaman organisasi maupun kegiatan yang pernah saya ikuti. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan pengalaman serta kemampuan bekerja dalam organisasi maupun tim. Selanjutnya pada bagian akhir terdapat kontak form. Pengunjung dapat mengisi nama, alamat, dan pesan. Sebelum data dikirim, JavaScript akan melakukan validasi terlebih dahulu. Apabila masih ada data kosong atau from email tidak sesuai, maka akan muncul pesan peringatan. Namun jika sudah benar, akan muncul notifikasi bahwa pesan berhasil dikirim dan from akan kembali kosong secara otomatis. Baik, kita di sini akan mencoba isi. Kita akan coba kirim. Di sini terdapat pesan berhasil dikirim, berarti udah bisa. Secara keseluruhan dari coding yang telah saya buat berhasil menghasilkan website personal portfolio yang memiliki tampilan modern, responsif, dan interaktif.
Website ini mampu menampilkan informasi pribadi, kemampuan, pengalaman, serta hasil proyek dalam satu halaman mudah diakses. Sebagai penutup, website ini dibangun menggunakan 3 teknologi utama. HTML digunakan untuk membuat struktur halaman, CSS digunakan untuk mempercantik tampilan dan membuat website responsif. Sedangkan JavaScript digunakan untuk menambah interaksi seperti menu, validasi form, navigasi aktif, dan tombol ke atas. Dengan kombinasi ketiga teknologi tersebut, website personal portfolio ini mampu menampilkan informasi profil, kemampuan, pengalaman, serta hasil karya secara menarik dan mudah digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.